Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Lampung Tengah, dengan fasilitator Ibu Triwidiaswari dan pengajar praktik Ibu Rifa Atin, akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3, coaching supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi. Waalaikumsalam Bu Kiki. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Kiki. Bu Kiki gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Robi, apakah benar hari ini akan melakukan kegiatan coaching? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching Bu. Oke, baik Pak Robi. Sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal nih yang perlu kita diskusikan. Apakah Bapak berkenan? Berkenan Bu. Nah, sebelumnya kita diskusi beberapa hal terlebih dahulu ya Pak. Diskusi awal ini bertujuan agar kegiatan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai perencanaan, kemudian dapat mencapai tujuan yang diharapkan, serta diperoleh kesepakatan berkaitan dengan aspek-aspek pengembangan yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin Bapak capai. Nah, untuk kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan nanti saya akan bertindak sebagai observer, di mana nanti saya akan mengamati kegiatan coaching sesuai dengan rubrik penilaian, di antaranya apakah coach nanti bisa melakukan kegiatan presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mampu memberikan pertanyaan berbobot serta melakukan coaching dengan alur tirta. Selain itu nanti juga saya akan mengamati bagaimana jawaban coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan atau belum. Dan juga nanti jangan lupa ya Pak, dalam kegiatan coaching nanti tetap mengacu pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, kira-kira apakah Bapak sepakat dengan rubrik penilaian tersebut? Iya Bu, saya sepakat dan paham berkaitan dengan penilaian tersebut. Ya baik, terima kasih ya Pak. Nah sekarang berkaitan dengan perencanaan coaching, nanti Bapak akan melakukan coaching dengan siapa dan jadwalnya kapan? Saya nanti akan melakukan coaching bersama dengan Pak Dian Bu. Jadi nanti perkiraan jamnya itu sekitar jam 1 Bu. Oke, jadi nanti Bapak akan coaching bersama Pak Dian. Nanti siang ya Pak ya, jam 1. Oke, nanti kira-kira dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, jadi nanti dalam kegiatan coaching ada 3 kompetensi ya yang ingin Bapak kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian dari 3 kompetensi inti coaching tersebut, kira-kira kompetensi mana nih Pak yang secara spesifik ingin diobservasi? Jadi saya ingin mengembangkan dari kompetensi ini adalah mendengarkan aktif Bu. Oke, jadi kompetensi yang ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif ya Pak. Nah, apa indikator keberhasilan dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan? Jadi indikatornya adalah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur tirta, dan saya juga sudah mampu menerapkan bagian dari kompetensi inti coaching, yaitu yang saya kembangkan seperti lebih banyak mendengar daripada berbicara, mencegah adanya asumsi atau penilaian terhadap coaching, mengkonfirmasi hal-hal penting dalam percakapan, dan bisa dalam posisi netral atau tidak membandingkan apa yang coaching alami dengan apa yang pernah kita alami, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu indikator keberhasilan yang nanti insya Allah akan dicapai dalam proses coaching ya Pak. Baik Pak Robi, terima kasih ya atas waktunya untuk diskusi awal hari ini. Kemudian nanti silakan Bapak melakukan proses atau kegiatan coaching bersama coaching. Kemudian nanti setelah kegiatan coaching kita diskusi lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Robi. Gimana kabarnya Pak Dian? Alhamdulillah hari ini sehat Pak. Pak Robi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak, baik. Nah, Ada apa nih Pak Dian? Kita mau bahas apa Pak? jadi begini Pak Robi, di tahun pelajaran ini saya diamanahkan sebagai wali kelas 6. Nah di kelas saya itu ada satu anak perempuan itu yang dominan. Sebenarnya secara pribadi, secara kemampuan dia memang
baik, dia memiliki peringkat kelas yang baik, tapi dari perilaku dia mendominasi semuanya, terutama pada anak perempuan. Itu masalahnya Pak yang saya alami. Oke, jadi kita mau bahas tentang permasalahan anak yang ada di kelas Bapak ya Pak ya. Iya Pak. Nah, apa harapan Bapak Pak dari percakapan kita ini Pak? Ya, jadi harapan saya ingin murid perempuan saya itu dapat berperilaku wajar di kelas sehingga kelas menjadi lebih nyaman Pak. Oh ya baik. Jadi Bapak ingin murid perempuan tersebut dapat berperilaku wajar ya Pak, dan suasana di kelas bisa nyaman kembali ya Pak ya. Benar Pak. Ya. Kira-kira nih Pak Dian menganggap bahwa anak perempuan tersebut begitu dominan dan ngebos terhadap anak perempuan di kelas Bapak ya Pak? Iya Pak. Jadi sebenarnya anak tersebut adalah anak yang cerdas seperti yang tadi saya sampaikan. Dia memiliki kemampuan yang bagus dari akademiknya. Namun ada satu perilaku yang menurut pengamatan saya itu tidak wajar begitu. Jadi dia dengan anak perempuan terutama itu seolah-olah dialah yang harus dinomorsatukan begitu. Jadi dia ngebos, apa yang dia katakan itu harus dilakukan. Jadi kalau tidak dilakukan, maka anak yang tadi membantah perintahnya itu akan dijauhi Pak, termasuk dengan teman-teman perempuannya gitu. Ya, Pak. Jadi menurut Pak Dian perilaku dari anak tersebut itu tidak baik ya Pak ya? Iya Pak. Nah kalau menurut Pak Dian sebaiknya anak tersebut berperilaku seperti apa Pak terhadap teman-temannya Pak? Ya sebaiknya dia tidak perlu mendominasi gitu ya, berperilaku sewajarnya saja. Jadi dengan teman ya sewajarnya, tidak perlu dia merasa dirinya yang harus diunggulkan terus begitu Pak. Oke, nah kalau kita gunakan level nih Pak atau skala dari 1 sampai 10, kira-kira dalam menyelesaikan masalah tersebut Bapak berada di level berapa Pak? Untuk sementara ini sepertinya masih di level 6 Pak. Oh, masih di level 6 ya Pak ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu, dominasi atau perilaku ngebos anak tersebut Pak terhadap anak-anak perempuan di kelas seperti apa sih Pak? Ya, jadi begini Pak. Jadi saya melakukan pengamatan, kemudian juga mendengarkan beberapa informasi. Jadi anak tersebut itu seperti tadi yang saya sampaikan di awal juga, ketika dia mengatakan A, maka temannya juga harus mengikuti. Kalau seandainya ada di antara temannya yang tidak mengikuti apa yang dia katakan, itu nanti akan dijauhi. Nah, ketika dijauhi, maka teman yang lain, perempuan terkhususnya, itu juga akan ikut menjauhi. Nah, kalau itu tidak bisa terselesaikan dalam hari itu, maka itu akan berlanjut sehingga akan tercipta kelas yang menjadi tidak nyaman gitu Pak. Luar biasa juga ya Pak mendengar permasalahannya. Nah, kalau melihat kondisi masalahnya ya Pak ya, kira-kira level berapa yang ingin Bapak capai dalam menyelesaikan masalah tersebut Pak? Iya Pak, saya rasa angka 8 sudah cukup ya Pak, karena untuk mencapai level 10 sepertinya berat Pak. Oke, jadi Bapak mengharapkan akhir penyelesaian masalah ini berada di angka 10 ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Saya mau mencoba untuk melakukan pendekatan personal, kemudian komunikasi dengan orang tua dan juga kerjasama dengan rekan sejawat Pak. Insya Allah begitu Pak. Oke, lalu untuk melaksanakan penyelesaian masalah tersebut Pak, persiapan apa yang akan Bapak lakukan Pak? Jadi langkah yang akan saya ambil, yang pertama itu saya akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu, baik itu dari teman-teman anak tersebut, kemudian dari lingkungan sekitar, orang tua dan juga dari rekan sejawat Pak. Ya, betul itu Pak, sepertinya itu langkah awal yang tepat Pak ya. Kemudian setelah seluruh informasi sudah didapatkan, langkah selanjutnya bagaimana Pak? Yang pertama saya akan mencoba memanggil anak tersebut secara personal, kemudian saya mencoba berdiskusi berdasarkan informasi dari pengamatan yang sudah saya lakukan, kemudian juga saya mendengarkan informasi dari teman-temannya, barulah nanti saya berdiskusi secara personal gitu Pak. Oh, itu ide bagus itu Pak ya. Pasti masalahnya akan dapat selesai dengan baik dan terencana Pak. Amin insyaallah. Nah, dari rencana-rencana tadi Pak, kira-kira rencana mana yang ingin Bapak lakukan terlebih dahulu Pak? Yang saya lakukan, yang pertama jelas saya akan mencoba secara personal dengan anak tersebut, karena saya akan menitik beratkan memang masalah kan bersumber dari anak. Nah, maka saya akan mencoba menggali informasi dulu dari
anak tersebut, barulah nanti saya akan kombinasikan dari pendekatan-pendekatan selanjutnya. Pertama yang akan dilakukan adalah pendekatan secara personal ya Pak ya. Iya Pak. Terlebih dahulu pendekatan personal terlebih dahulu kepada anak tersebut ya Pak. Kira-kira kapan nih rencana tersebut akan mulai Bapak lakukan Pak? Ya insya Allah secepatnya. Ya mudah-mudahan besok saya sudah bisa melaksanakan. Kemudian baru dilanjutkan tahapan selanjutnya Pak. Ya. Jadi untuk melakukan rencana tersebut, kira-kira Bapak membutuhkan waktu berapa lama Pak? Perkiraan 4 hari lah Pak. Paling lama 1 ya. minggu. Oh ya. Sekarang kita sudah di ujung sesi ini ya Pak ya. Apa yang Bapak dapatkan dari sesi ini Pak? Kalau tadi di awal itu terus terang saya bingung Pak. Jadi saya seperti memendam masalah sendiri. Tapi alhamdulillah dengan kita berdiskusi ini saya sedikit menemukan solusi atau langkah untuk melakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Nanti sampai ketemu 4 hari lagi ya Pak Dian ya. Saya pengen dengar cerita dari Pak Dian setelah melakukan rencana aksi tersebut. Terima kasih banyak ya Pak Dian. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Robi. Ya. Baik Pak Robi, tadi sudah selesai ya kegiatan coachingnya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah baik Pak, berkaitan dengan kegiatan coaching tadi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ya Pak. Ya. Nah Pak Robi, tadi kan saat kegiatan praobservasi kita sudah membicarakan tentang indikator ketercapaian kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Nah menurut Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan dalam coaching tadi untuk mencapai indikator tersebut? Jadi yang sudah saya lakukan adalah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta sehingga coach itu mampu membuat keputusan untuk mengatasi kondisinya Bu. Lalu saya juga menerapkan kompetensi inti coaching yaitu mendengarkan aktif dengan lebih sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Lalu mengkonfirmasi hal penting dengan mengajukan pertanyaan kepada coach, menunjukkan ekspresi dengan mengangguk seperti tanda saya fokus dalam percakapan tersebut. Saya juga bersifat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan coach, tidak menyangkal atau sesekali memberi apresiasi seperti mengucapkan bagus ya Pak, mantap, oke. Iya, baik, bagus sekali ya Pak Robi. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi juga sesuai dengan catatan saya selama observasi tadi. Jadi tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan baik, sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian saya amati juga Bapak sudah melakukan kegiatan mendengarkan secara aktif dan mampu juga untuk membuat pertanyaan berbobot serta sudah menggunakan alur tirtanya sehingga tadi coach sangat nyaman sekali ketika di coaching oleh Bapak dan mampu untuk memberdayakan dirinya mencari solusi-solusi berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibicarakan dalam coaching tadi. Nah Pak Robi, apa nih kompetensi coaching lainnya yang mungkin Bapak ingin kembangkan setelah tadi melakukan coaching bersama Pak Fajar? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya Bu. Jadi mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan mendorong coach itu untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya Bu. Oke, jadi nanti untuk praktik coaching selanjutnya Bapak ingin mengembangkan kompetensi mungkin bisa memunculkan ide-ide baru ya dari coach itu sendiri, kemudian mampu mengungkapkan emosi atau nilai diri dan mendorong coach untuk membuat rencana aksi bagi pengembangan diri maupun kompetensinya. Baik Pak Robi, tadi kita sudah melakukan rangkaian kegiatan ya, mulai dari praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, semoga apa yang sudah dilakukan ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kompetensi kita dan semoga nanti praktik-praktik coaching selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya Pak Robi atas waktunya. Baik, terima kasih juga ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Robi. Gimana kabarnya hari ini Pak Dian? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Robi gimana? Alhamdulillah sehat juga ini Pak. Alhamdulillah. Pak Dian, apakah benar bahwa hari ini akan melakukan kegiatan coaching Pak? Iya Pak, benar. Insyaallah hari ini saya akan melakukan coaching. Ya, baik Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan nih Pak. Apakah Bapak berkenan? Siap Pak, berkenan. Nah, sebelumnya kita diskusikan beberapa hal terlebih dahulu ya Pak ya.
Diskusi awal ini bertujuan agar kegiatan coaching nanti dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, serta diperoleh kesepakatan berkaitan dengan aspek-aspek pengembangan yang ingin Bapak capai. Untuk kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan, saya akan bertindak sebagai observer yang akan mengamati kegiatan coaching sesuai dengan rubrik penilaian, di antaranya apakah coach melakukan kegiatan presence, apakah coach mendengarkan aktif dan mampu memberikan pertanyaan berbobot, serta melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Selain itu, saya juga akan mengamati jawaban kunci, apakah sesuai dengan pertanyaan yang sudah diajukan atau belum. Dan jangan lupa ya Pak, nanti dalam coaching harus tetap mengacu pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, apakah Bapak sepakat dengan rubrik penilaian tersebut, Pak? Insya Allah saya sepakat dan saya paham berkaitan dengan penilaian tersebut, Pak. Iya, oke, terima kasih, Pak. Sekarang berkaitan dengan perencanaan coaching nih, Pak. Bersama siapa Bapak nanti akan melakukan coaching dan kapan jadwal pelaksanaannya, Pak? Insya Allah saya nanti akan melaksanakan coaching bersama dengan Bu Kiki dan waktunya sepulang sekolah, Pak. Oh, pulang sekolah ya, Pak Iya. ya. Baik, jadi nanti Bapak pulang sekolah akan melakukan coaching bersama dengan Bu Kiki. Nah, dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, jadi dalam coaching nanti, kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan tadi adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Insya Allah, Pak. Kemudian Pak, dari ketiga kompetensi inti coaching tadi Pak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Yang spesifik yang ingin saya observasi, insya Allah dalam kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Ya, baik, jadi kompetensi inti yang ingin diobservasi tadi mendengarkan aktif ya Pak ya. Iya. Lalu, apa indikator keberhasilan dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan Pak? Ya, jadi indikatornya adalah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur tirta dan juga sudah mampu menerapkan bagian kompetensi inti dari coaching. Kemudian saya juga akan mencegah adanya asumsi atau penilaian terhadap coaching, mengkonfirmasi hal penting dalam percakapan, dan bisa dalam posisi netral, tidak membanding-bandingkan dengan apa yang pernah saya alami, Pak. Ya, baik. Jadi indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan adalah tadi mendengarkan aktif dan sesuai dengan alur tirta ya Pak. Iya, Pak. Nah, baik, terima kasih Pak atas waktunya untuk diskusi awal hari ini. Nanti silahkan Bapak melakukan coaching bersama Koci. Nah, setelah itu nanti kita diskusi lagi ya Pak setelah proses coaching selesai ya Pak ya. Siap, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya Pak ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam Pak Dian. Ya, gimana nih kabar hari ini? Anak keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semua Pak. Pak Fajar sendiri gimana? Alhamdulillah sehat dan insya Allah bahagia selalu. Alhamdulillah. Bu Kiki, ada apa nih? Kita tadi Bu Kiki menghubungi saya ingin ada hal yang dibicarakan gitu. Nah, apa nih rencana pertemuan kita hari ini? Mau bahas apa sebetulnya? Iya, begini Pak. Sebenarnya saya ingin sharing ya Pak, cerita tentang kondisi kelas saya yang menurut saya kurang aktif lah Pak di kelas gitu anak-anaknya. Oh gitu. Jadi hari ini kita akan mencoba membahas tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas Ibu, Iya, begitu ya. iya Pak. Nah, apa yang ingin kita dapatkan Bu dari pembahasan kita hari ini? Ya, jadi saya ingin nanti saya bisa mendapatkan solusi gitu ya Pak, atau hal-hal lainnya yang mungkin bisa memperbaiki proses pembelajaran sehingga anak-anak di kelas saya itu jadi lebih aktif gitu, tidak ada yang mungkin tidur-tiduran, tidak ada yang diam saja ketika di kelas gitu. Ya, inginnya pembelajaran tuh menyenangkan dan aktif gitu Pak. Oh baik, jadi harapannya Ibu ingin melaksanakan pembelajaran di kelas itu yang berpihak pada siswa dan juga aktif Bu ya. Iya Pak. Itu luar biasa. Ya. Kira-kira kenapa Bu? Atau mengapa Ibu menganggap kelas itu tidak menyenangkan dalam pembelajaran? Ya, dalam beberapa kali pembelajaran ini ya Pak, terakhir kemarin masih banyak anak-anak yang pasif. Kemudian ketika saya bertanya mereka diam saja. Ketika saya beri
kesempatan untuk bertanya juga tidak mau bertanya gitu. Jadi saya nggak tahu apakah mereka ini sudah paham dengan pembelajaran yang saya sampaikan atau belum gitu. Kemudian ketika diskusi juga mungkin hanya anak-anak itu saja yang aktif, sementara yang lainnya lebih banyak diam gitu Pak. Oke, jadi menurut Bu Kiki, tadi kalau saya mendengarkan mereka bisa dikatakan pasif ya, Iya dan Pak. tidak tertarik dengan pembelajaran yang berlangsung gitu Iya, ya. iya Pak. Nah, kalau menurut Bu Kiki, sebenarnya siswa yang aktif itu seperti apa? Kalau menurut pengamatan saya sih siswa yang aktif ketika kita memberikan pertanyaan dia bisa menjawab, paling tidak mengungkapkan pendapat walaupun itu entah salah atau tidak, artinya dia berani untuk mengungkapkan pendapat. Kemudian ketika kegiatan diskusi juga mereka mau bekerja sama dalam kegiatan diskusi itu, aktif mengungkapkan pendapat, kemudian mengerjakan tugasnya juga dengan tanggung jawab bersama kelompoknya. Kemudian ketika presentasi juga mereka terlihat antusias gitu Pak. Oke, jadi menurut Ibu tidak hanya diam lah begitu ya? Iya Pak. Tidak hanya diam, tidak hanya mendengar begitu Betul ya? Pak. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita gunakan level Bu, skala 1 sampai 10, kira-kira murid Ibu itu berada di level berapa sih? Sebenarnya beragam sih ya Pak, ada yang di level 5, ada 6, ada 7 gitu. Cuman rata-rata mungkin masih di level 5 lah Pak. Oke, masih di level 5 ya? Iya Pak. Berarti lumayan juga ya? Iya, Kalau masih banyak sekali Iya, Pak betul. yang pasif lah gitu. Betul. Hanya beberapa yang aktif. Oke. Berarti kalau kita melihat masih berada di level 5, kalau boleh tahu, em, menurut Ibu atau yang Ibu inginkan, pembelajaran seperti apa sih yang akan Ibu implementasikan di kelas nanti? Ya, inginnya sih pembelajaran yang berlangsung di kelas itu pembelajaran yang menyenangkan ya Pak. Anak-anak bisa aktif, kemudian mereka bisa memahami materi dengan baik, begitu Pak. Begitu ya. Jadi kalau selama ini yang di kelas bagaimana Bu? Ya, kadang ketika saya menjelaskan gitu ya Pak, memang sih saya menyadari masih banyak menggunakan metode ceramah gitu ya Pak. Kadang saya minta anak-anak untuk buka buku siswa, kemudian saya menjelaskan gitu. Nah, itu banyak sekali anak-anak yang hanya mendengarkan saja. Kemudian ketika saya tanya juga mereka eh, pasif lah ya Pak. Kadang juga tidak menjawab pertanyaan karena tidak tahu. Kemudian ada juga yang tidur-tiduran saja gitu. Ada yang ngobrol dengan temannya gitu Pak. Meskipun terkadang saya juga membuat apa ya, memutar video lah Pak biar mereka tertarik, tapi sepertinya itu juga kurang maksimal gitu Pak. Jadi kalau saya tadi perhatikan apa yang Ibu sampaikan masih menggunakan metode ceramah. Iya Pak, iya Ya, memang masih kalau metode banyak. ceramah itu hasilnya seperti itu ya. Iya, iya Pak. Nah, kalau melihat kondisi yang tadi Ibu ceritakan, kemudian tadi Ibu gambarkan, kemudian untuk mencapai level 10 sepertinya sulit ya Bu ya? Iya, masih sulit sih Pak. Oh, Sepertinya iya. terlalu berat juga. Terlalu berat. Iya. Nah, kira-kira level berapa yang Ibu ingin sampaikan? Mungkin level 8 cukup lah ya Pak. Sudah ideal menurut saya di angka 8. Berarti 8 Bu ya? Iya Pak. 8 cukup ya? Oke, ya saya doakan nanti bisa lebih dari 8. Iya, amin ya. amin amin Oke. Pak. Nah, kira-kira pembelajaran apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk bisa mencapai itu? Mungkin sepertinya pembelajaran yang berpihak pada murid seperti pembelajaran diferensiasi ya Pak, karena memang sebenarnya saat ini saya juga masih dalam tahap belajar mengenai pembelajaran diferensiasi, karena menurut saya itu pembelajarannya masih baru, jadi saya baru mulai belajar sedikit-sedikit lah Pak, cari tahu apa sih itu pembelajaran diferensiasi gitu Pak. Berarti Ibu sudah ada referensi belum untuk pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu? Ya sebenarnya sudah ada Pak, sudah mulai sedikit-sedikit mencari referensi, kemudian juga bertanya juga dengan rekan-rekan sejawat gitu Pak. Wah, bagus ya. Jadi saat ini Ibu sudah ya belajar tentang pembelajaran diferensi, dan kalau saya lihat sepertinya up to date sekali ya. Iya Bu Pak. ini kayaknya sosmednya juga Iya jalan terus masih ya baru begitu ya. Pak. Iya. Ya. Masih. Dan ini harapannya bisa diimplementasikan di kelas Bu ya. Iya harapannya begitu Pak. Oke. Nah, sekarang untuk melaksanakan pembelajaran diferensi, kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan? Sebenarnya sih saya mungkin pertama akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar dulu ya Pak, sehingga nanti dari
pemetaan kebutuhan belajar anak itu nanti saya bisa menyusun strategi diferensiasinya seperti apa. Apakah nanti diferensiasi konten, proses ataupun produknya gitu. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan murid sehingga apa yang nanti saya lakukan dalam pembelajaran diferensiasi itu memang benar-benar sesuai dengan anak gitu. Jadi memang berpihak pada anak gitu, Pak. Ya, betul itu. Sepertinya langkahnya sudah tepat ya. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan agar pembelajaran itu lebih menyenangkan dan murid mudah dalam memahami materi. Mungkin nanti saya akan coba untuk mencari atau membuat media pembelajaran lah Pak yang bervariasi, karena memang selama ini saya juga penggunaan media pembelajaran itu masih kurang gitu Pak. Kemudian bahan-bahan atau sumber belajar itu hanya terfokus dari buku siswa saja gitu. Jadi mungkin nanti saya akan mencoba melakukan variasi terhadap media pembelajaran itu, kemudian memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran yang lainnya juga gitu Pak. Bagus sekali itu ya, idenya luar biasa dan kreatif. Ya, mudah-mudahan murid akan lebih tertarik dan kemudian juga materinya akan lebih tersampaikan dan siswa jadi lebih aktif begitu. Iya Pak. Nah, dari rencana-rencana yang Ibu tadi sudah sampaikan, kira-kira rencana mana yang ingin Ibu lakukan lebih dulu? Mungkin yang perlu saya lakukan terlebih dahulu adalah pemetaan kebutuhan ya Pak, karena pembelajaran diferensiasi ini kan berpihak pada murid, jadi memang harus sesuai dengan kebutuhan murid gitu. Jadi mungkin yang pertama saya lakukan adalah melakukan identifikasi berkaitan dengan kebutuhan murid, baik itu kesiapan belajarnya, profil belajarnya maupun minatnya gitu Pak. Oke, jadi yang akan Ibu lakukan langkah awal adalah melakukan pemetaan kebutuhan Iya, murid ya, iya. dalam rangka pembelajaran berdiferensiasi Iya. ini. Nah, kira-kira kapan Bu rencana itu akan bisa mulai dilaksanakan? Mungkin secepatnya ya Pak, mulai besok saya akan mulai melakukan identifikasi kebutuhan murid, kemudian nanti saya lanjutkan untuk membuat perencanaan pembelajarannya. Luar biasa sekali ya. Kira-kira berapa waktu yang akan dibutuhkan Bu? Mungkin dari identifikasi sampai pelaksanaan pembuatan perencanaan sampai nanti pelaksanaan saya butuh waktu sekitar 3-4 hari lah ya Pak. Oke, jadi perkiraan butuh waktu 3-4 hari. Iya. Nah, agar pembelajaran itu optimal, persiapan optimal, adakah yang nanti akan Ibu ajak kerjasama untuk melakukan itu? Ya mungkin kalau kerjasama dengan rekan sejawat sih Pak, karena di sekolah saya kan ada kelas 6A, 6B. Jadi mungkin saya akan kolaborasi dengan wali kelas di kelas 6B. Nanti saya akan kerjasama kolaborasi bagaimana mengidentifikasi kebutuhan murid, kemudian proses perencanaan pembelajarannya seperti apa, dan mungkin media pembelajarannya nanti kita bisa buat bersama-sama juga gitu Pak. Oke, baik Ibu, luar biasa ya. Sekarang kita sudah ada di ujung sesi nih, begitu luar biasa sekali. Nah, dari sesi pertemuan kita ini, apa yang Ibu dapatkan Bu? Yang saya dapatkan mungkin awalnya tadinya saya bingung sih Pak, kelas ini mau digimanakan gitu biar lebih aktif gitu. Saya juga bingung sebenarnya apa yang bisa saya gali dari diri saya, tapi setelah percakapan ini sharing dengan Bapak, saya bisa menentukanlah langkah apa yang harus saya ambil agar kelas saya menjadi lebih menyenangkan, anak-anak bisa lebih aktif gitu Pak. Oke deh, luar biasa ya. Baik Ibu, ini kita sebenarnya diskusinya sudah selesai dan saya juga masih sangat berharap nanti kita akan ketemu lagi setelah 3 hari ya. Pak. Setelah 3 hari saya ingin mendengar cerita selanjutnya setelah Baik, kita Pak. berdiskusi. Ibu sudah menerapkan apa hasilnya, nanti kita saling berbagi kembali ya. Baik Pak, siap. Ya, saya mendoakan mudah-mudahan semuanya lancar. Amin, ya, amin. Terima kasih Ya. banyak Pak Ya, Fajar. salam buat suaminya ya. Ya, Oke. ya Pak. Baik Pak Dian, tadi kan Pak Dian sudah selesai melakukan coaching ya Pak ya. Nah, dan alhamdulillah coachingnya juga berjalan dengan lancar. Ya, Pak. Nah, berkaitan dengan kegiatan coaching tadi Pak, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ya Pak ya. Nah, Pak Dian tadi kan saat kegiatan praobservasi, kita sudah membicarakan tentang indikator ketercapaian kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Nah, menurut Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan dalam coaching tadi untuk mencapai indikator tersebut Pak? Ya, tadi dalam coaching saya sudah melakukan yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan
agar percakapan berjalan sesuai dengan alur cerita, sehingga coach juga mampu membuat keputusan untuk mengatasi kondisinya sendiri. Dan saya juga menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu adalah mendengarkan secara aktif, Pak, dengan lebih sedikit bicara dan lebih banyak mendengar. Soalnya itu, Pak. Iya, bagus sekali Pak Dian. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi itu juga sesuai dengan catatan saya selama kegiatan observasi tadi Pak. Jadi tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan baik, sudah melakukan kehadiran penuh, dan tadi saya amati Bapak sudah mendengarkan secara aktif dan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Nah, juga sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta, sehingga coach mampu memperdayakan dirinya menentukan solusi atau membuat rencana untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, Pak Dian, apa kompetensi coaching apalagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan tadi, Pak? Ya, Pak Rudi. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mungkin tadi dari pertanyaan mungkin saya belum begitu berbobot. Jadi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menstimulasi pemikiran coach. Kemudian juga yang saya ingin kembangkan adalah memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Jadi begitu, Pak. Ya, baik. Jadi untuk praktik coaching selanjutnya, Bapak ingin mengembangkan kompetensi menghadirkan ide-ide baru, lalu mengungkapkan emosi, nilai dalam diri, ya Pak ya. Terus Ya. dan mendorong coach itu untuk melihat aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Ya. Baik Pak Dian, kita sudah melakukan rangkaian kegiatan tadi dari mulai praobservasi, lalu observasi, dan sekarang terakhir tadi pasca observasi. Semoga apa yang sudah dilakukan bermanfaat dan dapat meningkatkan kompetensi kita ya Pak ya. Ya, dan semoga nanti praktik-praktik coaching selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Dian atas waktunya Pak. Ya, sama-sama Pak Robi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Fajar gimana? Alhamdulillah kami semua sekeluarga juga sehat, Bu. Alhamdulillah. Iya. Begini Bu Kiki, saya mendengar apakah benar bahwa hari ini Bu Kiki akan melakukan coaching? Iya Pak, betul. Hari ini saya ada jadwal, agenda, kegiatan coaching bersama Pak Robi. Ya, dengan Pak Robi ya? Iya Pak. Iya. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Baik Pak. Apakah Bu Kiki berkenan? Siap Pak, bersedia. Nah, sebelum kita diskusikan beberapa hal terlebih dahulu ya Bu ya. Diskusi awal ini adalah bertujuan agar kegiatan coaching nanti dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, dapat mencapai tujuan yang diharapkan, serta diperoleh kesepakatan berkaitan dengan aspek-aspek pengembangan yang ingin Ibu capai. Nah, untuk kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan, sebagai observer, saya akan mengamati kegiatan coaching sesuai dengan rubrik penilaian, diantaranya apakah coach nanti melakukan kegiatan presence, kemudian mendengarkan aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot serta melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, selain itu saya juga akan mengamati jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan atau belum. Dan jangan lupa ya Bu, nanti dalam coaching harus tetap mengacu pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, apakah Ibu sepakat dengan penilaian rubrik tersebut? Iya Pak, insya Allah saya sepakat dan paham berkaitan dengan rubrik penilaian tersebut Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang berkaitan dengan perencanaan coaching bersama siapa tadi Bu akan melakukan Dengan Pak coaching? Robi Pak. Dengan Pak Robi. Kapan jadwal? Rencananya nanti siang Pak, sekitar jam 2-an lah Pak. Oh, siang sekitar Iya, jam 2 ya. Berarti iya, setelah Pak. makan siang ya? Iya Pak. Oh, jadi setelah insya Allah makan siang. semangat lah ya. Iya, insya Allah tambah semangat Pak. Oke, luar biasa. Baik Bu, jadi nanti siang akan melakukan coaching bersama dengan Pak Robi. Dalam kegiatan coaching nanti, apa Bu kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Berkaitan dengan kegiatan coaching nanti, mungkin
kompetensi inti yang ingin saya kembangkan ada 3 ya Pak. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mampu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Baik, Ibu, jadi dalam coaching nanti kompetensi inti coaching yang ingin Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya Pak. Nah, kemudian dari 3 kompetensi inti coaching tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Mungkin kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yang mendengarkan aktif ya Pak, karena menurut saya dengan mendengarkan aktif mungkin saya bisa lebih lebih bisa memahami coach. Kemudian saya juga bisa mengarahkan coach dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu Pak. Oke, jadi kompetensi inti yang ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif. Iya, gitu ya. iya Pak. Nah, baik, dari kompetensi yang tadi Ibu jelaskan itu luar biasa. Nah, kemudian indikator apa atau ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai apa, Bu? Jadi tadi yang spesifik ya Pak, kompetensi inti yang spesifik yang ingin saya kembangkan tadi adalah mendengarkan aktif. Jadi indikator ketercapaiannya mungkin saya bisa mendengarkan dengan seksama, dengan optimal, kemudian sedikit saya berbicara saja, lebih banyak mendengarkan, kemudian saya tidak melakukan judgement terhadap coach. Dan saya juga bisa mengkonfirmasi hal-hal penting yang disampaikan oleh coach dalam percakapan nanti dan bersikap netral sehingga nanti coach bisa membuat solusi dari permasalahan-permasalahan yang coach sampaikan kepada saya. Baik, jadi indikator ketercapaian yang dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai adalah tadi mendengarkan secara baik, Bu ya, dan kemudian sedikit berbicara. Jadi apa yang nanti disampaikan oleh coach itu betul-betul bisa kita pahami gitu ya. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya untuk diskusi awal hari ini. Nanti silahkan Ibu melakukan coaching bersama coachnya. Setelah itu nanti kita diskusi lagi ya. Pak. Setelah proses coaching selesai. Baik, Oke, Pak. Ibu Kiki, demikian dulu. Mudah-mudahan sukses, lancar ya. Amin. Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak Robi? Alhamdulillah baik, Bu. Gigi gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Pak Robi, apa nih rencana pertemuan kita hari ini? Kita mau bahas apa hari ini? Jadi saya ingin Bu, berbicara tentang, jadi di sekolah saya itu, Bu, alat olahraga itu tuh banyak yang rusak, Bu. Sedangkan saya tuh mau menggunakannya untuk lomba O2SN, Bu. Nah, jadi saya bingung di situ kan, karena alatnya pada rusak semua gitu, Bu. Oke, jadi hari ini kita mau bahas berkaitan dengan peralatan olahraga yang rusak. Sementara sudah mau deket event O2SN gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, dari pertemuan ini apa sih tujuan yang ingin Bapak capai dari pertemuan ini? Jadi setelah saya bicara dengan Bu Kiki nih, Bu, saya bisa mendapatkan ide untuk menyiasati alat olahraga yang rusak tersebut loh, Bu. Oke, jadi Bapak ingin nanti dari percakapan kita bisa mencari solusi ya, Iya. atau ide bagaimana mensiasati alat-alat olahraga yang rusak tadi itu ya Pak. Nah, kira-kira apa saja nih Pak alat-alat olahraga yang Bapak butuhkan untuk persiapan O2SN? Jadi yang banyak rusak itu di kits atletik loh, Bu. Jadi kits atletik itu ada gawang aman, ada turbo, terus ada kun ya, Bu. Jadi pada pecah itu loh, Bu. Jadi udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi yang Bapak butuhkan adalah alat-alat untuk cabang olahraga kits atletik. Nah, kira-kira bagaimana kondisi alat-alat tersebut, Pak? Jadi karena kemarin itu pandemi selama 2 tahun itu loh, Bu. Jadi mungkin nggak pernah dikeluarin kan. Jadi pada rusak. Jadi kalau diangkat itu udah pada lepas karena kan terbuat dari infraboard sih, Bu, kayak plastik gitu loh, Bu. Jadi sudah rapuh gitu loh, Bu. Oh gitu. Jadi kondisi alat-alat itu rapuh gitu ya Pak. Jadi mungkin kalau digunakan banyak yang tidak sesuai lah nanti dengan hasil yang diharapkan. Oke Pak, berkaitan dengan itu tadi, kalau dari skala nih, tidak dari skala 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa nih posisi Bapak
sekarang untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Tadi kan Bapak ingin ada ide-ide baru ya, atau mungkin bagaimana cara mensiasatinya. Kira-kira posisi Bapak untuk mencapai tujuan itu di posisi berapa? Posisinya masih posisi 5 sih Bu untuk saat ini Bu. Oke, jadi Sekarang. memang belum ada ide gitu Iya, ya belum Pak, ada ide, Bu. bagaimana Iya. ini mensiasatinya gitu. Kira-kira apa sih kekuatan dalam diri Bapak yang bisa Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan gitu? Jadi rencananya saya akan membuat alat-alat tersebut dari barang-barang bekas sih Bu nanti itu Oh Bu. gitu. Ya. Jadi nanti kayak turbo itu kan menggunakan paralon sih Bu. Nah nanti ujungnya itu saya buat dari kayu. Terus ekor belakangnya nanti saya buat dari karpet Bu. Jadi karpet talang air itu. Oh Nah, gitu. terus kalau nanti buat kun itu anak-anak itu nanti saya suruh bawa bekas botol mineral yang 1,5 liter itu Bu. Terus nanti dalamnya saya suruh isi menggunakan sampah Bu, karena di sekolah saya itu kebetulan masih banyak sampah Bu. Jadi sekalian untuk mengurangi sampah tersebut, jadi sampah-sampah itu dimasukkan ke dalam situ. Nah, kalau untuk gawang amannya, saya menggunakan bekas kardus Bu. Kan banyak sih kardus air mineral itu. Jadi anak-anak nanti saya suruh bawa, nanti kita membuatnya menggunakan kardus sih Bu. Oke, ya menurut saya itu ide yang kreatif sekali ya Pak. Intinya tidak membutuhkan banyak biaya juga, bisa dilakukan secepat mungkin gitu ya Pak. Nah, kira-kira untuk melaksanakan ide tersebut ada tidak hambatan yang mungkin nanti Bapak hadapi gitu berkaitan dengan pelaksanaan ide tersebut? Ya, mungkin hambatannya dari dana sih Bu. Kalau kayak paralon kan kita pasti beli ya Bu ya, kayak paralon itu, terus nanti ada kain flanel untuk pegangan di turbonya itu kita juga harus beli. Kalau untuk seperti karpetnya kebetulan di sekolah itu ada Bu, bekas untuk mengganti talang air, jadi masih sisa daripada tidak digunakan. Nah itu saya gunakan untuk membuat tersebut. Nah dananya itu untuk membeli itu kan di sekolah kami ada dana project itu Bu, jadi nanti saya menggunakan dana tersebut. Oke, gitu. Jadi ada hambatannya yaitu berkaitan dengan dana karena ada beberapa bahan yang harus dibeli ya Pak. Iya, Bu. Tapi ternyata Bapak sepertinya sudah punya solusi ya. Karena tadi ada dana di sekolah yang mungkin bisa Bapak gunakan. Oke, jadi apa nih rencana yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Jadi rencananya nanti anak-anak itu untuk membuat gawang aman sama kun itu saya buatnya di sekolah Bu. Jadi anak-anak saya suruh bawa kardus sama botol bekas air mineral. Tapi kalau untuk buat turbo, saya menyuruhnya membuatnya di rumah karena nanti biar bisa dibantu oleh orang tua gitu untuk membuat ujung kayunya itu Bu. Jadi nanti ada alat-alat yang mungkin dibuat di sekolah, ada juga yang di rumah dengan melibatkan anak-anak tentunya ya Pak. Nah kira-kira strategi apa nih yang mungkin bisa Bapak lakukan biar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik? Jadi nanti saya akan koordinasi dengan kepala sekolah dulu Bu tentang membuat itu karena menyangkut dengan dana proyek itu tadi kan ya Bu ya. Terus nanti saya juga akan melibatkan yang wali kelas, jadi biar nanti kita membuatnya bisa juga dengan waktu jam proyek itu Bu. Terus melibatkan juga orang tua untuk membantu membuat ujung turbo itu sama mengaitkan ekor belakang turbo tersebut sih Bu. Jadi strategi yang akan Bapak lakukan mungkin ada kolaborasi ya, baik antara wali kelas, kepala sekolah, rekan sejawat dan juga orang tua serta murid ya Pak. Nah kira-kira untuk hal tersebut butuh waktu jangkanya berapa lama? Mungkin waktunya sekitar 3 hari sih Bu. 3 harian ya Pak ya. Nah kira-kira nih apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak tersebut? Jadi ukurannya kalau di turbo itu turbonya harus bisa melayani jauh sih Bu. Nah, terus kalau untuk gawang aman itu dia harus bisa berdiri, jangan sampai jatuh kan. Terus kalau di kun itu ya kalau lebih banyak sampah kan mungkin dia lebih banyak bisa lebih berdirinya kokoh gitu sih Bu. Jadi itu adalah ukuran keberhasilan ya Pak. Jadi alat-alat itu bisa digunakan dengan baik ya Pak. Kira-kira ada nggak Pak mungkin gangguan-gangguan lain yang bisa saja terjadi selama proses rencana tersebut? Mungkin gangguannya ya itu tadi sih Bu, waktu pembuatan turbo itu mungkin ya membuat ujungnya itu kan agak susah sih Bu. Jadi harus bantuan dengan orang tua. Kalau anak sendiri mungkin agak susah untuk membuatnya. Jadi mungkin gangguan-gangguan itu bisa diatasi dengan kolaborasi bersama orang tua tadi itu ya Pak. Iya. Oke, jadi Pak dari rencana aksi tersebut kira-kira yang Bapak prioritaskan yang mana atau mungkin yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini yang mana dulu gitu Pak?
Yang waktu dekat ya mungkin ya pembuatan kun sama gawang aman itu sih Bu, yang gampang dilakukan kan karena bahannya juga gampang dicari, terus kayak sampah kan juga di sekitaran pasti Iya, banyak. iya. Itu yang dilakukan terlebih dahulu sih Bu. Jadi Bapak mau melakukan pembuatan alat yang mungkin bahannya lebih mudah mudah dicari dicari, dulu ya. dan cara pembuatannya juga lebih mudah gitu ya Pak. Kira-kira kapan Pak bisa mulai dilakukan? Mungkin besok mungkin atau lusa bisa Bu. Oke, Iya. kalau alat-alat bahan-bahannya sudah siap mungkin bisa Iya, langsung bisa langsung dilakukan. dilakukan. Kira-kira untuk pembuatan atau apa perbaikan alat-alat tersebut butuh waktu berapa lama Pak? Kalau untuk apa namanya perbaikan alat-alat itu gak lama sih sebenarnya Bu. Mungkin kalau membuat itu cuma 1 hari 2 hari sih jadi sih itu sih Bu. Kalau alat-alat tersebut. Jadi sehari 2 hari cukup ya Pak ya. Kemudian ada tidak mungkin yang bisa membantu di sekolah berkaitan dengan cara tersebut sehingga rencana aksi yang Bapak pilih ini bisa berjalan secara maksimal? Iya, yang membantu mungkin nanti dari rekan-rekan guru itu bisa membantu mengarahkan juga kan nanti saya kasih contohnya seperti ini. Jadi rekan-rekan guru juga bisa membantu mengarahkan anak-anak sih Bu. Oke, iya Pak, baik. Ini kita sudah ada di ujung sesi nih Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Jadi yang saya dapatkan saya jadi lega Bu karena solusinya saya sudah dapat sih Bu seperti itu. Ya baik, jadi dari percakapan ini Bapak bisa menentukan solusi atau ide-ide yang bisa Bapak laksanakan di sekolah sehingga alat-alat olahraga yang mungkin dibutuhkan untuk persiapan O2SN bisa teratasi gitu ya Pak. Baik Pak Robi, terima kasih banyak atas waktunya untuk pertemuan hari ini. Nanti saya ingin dengar lagi bagaimana rencana aksi tersebut dilakukan dan nanti kita ketemu lagi sekitar 1 pekan lagi ya Pak. Mungkin setelah Bapak menyelesaikan atau menjalankan rencana aksi tersebut nanti kita sharing-sharing lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Robi atas waktunya. Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu. Saya jadi lega nanti kalau sudah jalan atau sudah selesai nanti saya kabarin lagi ya Bu ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Pak. Masyaallah. Gimana? Tetap semangat? Semangat Pak. Ya, Alhamdulillah. Ya luar biasa ya. Baik Bu Kiki, tadi saya sudah menyimak ya tentang kegiatan coaching yang Ibu lakukan dan alhamdulillah tadi sepertinya berjalan dengan sangat lancar dan luar biasa ya. Interaksinya sangat baik antara coach dan coachingnya gitu ya. Dan saya lihat tadi juga antusiasnya timbul dari coach Ibu tadi ya setelah tadi coaching dengan Ibu. Nah, tadi kan sebelum pelaksanaan coaching kita sudah praobservasi. Tadi kita sudah menyepakati beberapa kompetensi yang akan Ibu capai gitu ya. Nah, tadi dari catatan yang saya lakukan tadi saat melakukan coaching, menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching tadi untuk mencapai indikator tersebut? Pada saat coaching tadi hal-hal yang sudah saya lakukan diantaranya mendengarkan aktif ya Pak. Di situ saya berusaha untuk mendengarkan dengan baik pernyataan-pernyataan dari coach, kemudian saya tidak melakukan judgement terhadap coach dan dari saya juga bersikap terbuka dengan pernyataan-pernyataan dari coach, kemudian saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita sehingga coach bisa menemukan ide berkaitan dengan permasalahannya sehingga permasalahannya tadi dapat diselesaikan dengan membuat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan gitu Pak. Iya, luar biasa ya. Ini sudah sesuai dengan apa yang saya catat dan tadi sebelum coaching juga seperti ini sama. Ini luar biasa sekali. Nah, Bu Kiki, kompetensi coaching apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari coaching yang tadi sudah dilakukan dengan Pak Robi tadi? Iya, berkaitan dengan kompetensi coaching, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut itu adalah membuat pertanyaan berbobot ya Pak. Karena menurut saya membuat pertanyaan itu menjadi merupakan inti penting juga dalam proses coaching karena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu saya sebagai coach nanti bisa mengarahkan coach, kemudian coach nanti bisa dengan mudah mencari ide-ide atau solusi-solusi dari permasalahannya begitu Pak. Oke, baik. Jadi untuk praktik selanjutnya harapannya bisa mengembangkan yaitu tentang membuat pertanyaan yang lebih berbobot ya. Pak. Oke.
Baik, Bu Kiki, kita sudah melakukan rangkaian kegiatan mulai dari kemudian tadi ada observasi coaching dan juga percakapan pasca observasi ini. Nah, semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa bermanfaat ya, dan dapat meningkatkan kompetensi kita, dan semoga dari praktik coaching yang selanjutnya akan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Jadi mungkin itu saja dari observasi yang saya lakukan, ini luar biasa sekali. Terima kasih Bu Kiki, dan sekali lagi saya mendoakan mudah-mudahan apa yang tadi sudah dilakukan ini akan terus berlanjut ya. Amin. Jadi bukan sekedar kita melakukan hari ini saja, harapannya kedepannya tetap bisa dilakukan. Yang baik Pak, insya Ya. Allah. Oke, mungkin itu saja. Ya, Pak. Terima Sekali kasih lagi saya banyak. ucapkan terima kasih. Salam untuk keluarga Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Oke, Fajar. oke.